Materi pembelajaran kita kali ini membahas tentang pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, unsur pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun indikator pembelajaran kita, pertama, siswa mampu menjelaskan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami unsur-unsur pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, siswa mampu memahami keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oleh karena itu, negara Indonesia disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk Negara Kesatuan ini dihubungkan dengan sila ketiga dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, unsur pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama, unsur konstitutif wilayah, yaitu daerah atau kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dan sebagainya, yang meliputi daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan. Rakyat, yaitu penduduk suatu negara. Sedangkan pemerintah yang berdaulat yaitu sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu negara. Sedangkan menurut unsur deklaratif yaitu de facto, di mana pengakuan berdasarkan kenyataan bagi negara baru yang telah memenuhi unsur konstitutif yaitu wilayah, darat, dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan menurut de jure, pengakuan terhadap keabsahan berdirinya suatu negara menurut hukum internasional. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga, wilayah negara. Nah, bisa kita lihat pada peta, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang pasal 25A. Nah, yang berikut kita masuk poin selanjutnya, yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Letak geografis yaitu dari letak tempat atau wilayah atau negara berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi 3, wilayah daratan, wilayah lautan,
terakhir wilayah udara. Nah, jika kita gambar dalam skema, wilayah terbagi menjadi 4: darat, laut, udara, daerah ekstrateritorial, yang dimana darat terbagi menjadi 4: batas alam, batas buatan, batas ilmu pasti. Yang kedua, laut terbagi menjadi 4, yang dimana laut teritorial yang kedalamannya 200 mil, zona bersebelahan yang kedalamannya 12 mil, zona ekonomi eksklusif 200 mil, dan landas benua lebih kurang 200 mil. Udara dan daerah ekstrateritorial. Luas wilayah negara 5.180.8053 km bujur sangkar, yang terdiri atas wilayah daratan yang seluas 1.922.570 km bujur sangkar, dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km bujur sangkar. Di wilayah yang seluas itu tersebar 13.456 pulau yang terbentang antara Sabang sampai Merauke. Batas wilayah lautan terbagi menjadi 3: teritorial, JE, and maritim, Pingen, Ordaniti, 39, kedalamannya 3 mil. Deklarasi Juanda 13 September 1957, kedalamannya 12 mil. Sedangkan Konferensi Hukum Laut Internasional yang ketiga pada tahun 1982, yang kedalamannya 12 mil. Berikut kita masuk keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama, dalam pengembangan wilayah kita mempunyai konsep kawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu yang memandang bangsa Indonesia merupakan satu satuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan alam. Kedua, semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah, negara, dan tanah air yang sama, yaitu Indonesia. Sama-sama merasa berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan sama-sama menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, serta memiliki sejarah yang sama, yaitu sejarah Indonesia dalam pergaulan dunia. Nah, yang berikut kesimpulannya bisa kita ambil. Konsep batas wilayah negara yang digunakan oleh pemerintah Indonesia bukan merupakan warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi merupakan konsep-konsep yang reinvented dan reinterpreted dari konsep-konsep tradisional yang berakar dari sejarah Nusantara yang dilakukan oleh para tokoh nasionalis selama masa pergerakan nasional. Kesadaran inilah yang mengondisikan mengapa proses dekolonisasi di bidang hukum laut atau maritim law lebih cepat bila dibandingkan dengan hukum lain, seperti yaitu hukum pidana.